apabila kita berjalan, apabila kita pakai itu, dia itu senantiasa open, ada aircon terus masuk di dalam. Tetapi kamu boleh pakai yang begini, kecuali kalau bukan karena kamu punya rambut itu pendek, orang tidak kenal bahwa kamu ini sedang menjalani latihan tulis. Nah, saya mau katakan begini kepada kita semua. Saya sudah pensiun sudah 6 tahun. Terakhir sebenarnya saya pergi di Badan Komander Brigade 20 ataupun PGA Ceras di Ceras selama 1 tahun. Selepas saya diserahkan sebagai ketua kampung, selalu saya cakap sebagai ketua kampung sebab satu masa dulu saya juga di Penampang dan orang agak segan bila kita cakap ketua polis daerah ataupun OCP itu orang segan masuk. Lalu saya bilang kamu panggil saja saya sebagai ketua kampung, bukan saya mau kasih downgrade itu jabatan OCPD, tetapi dengan itu kita dapat bermesra, kita rapat dengan orang. Lalu di mana saya jumpa, memang orang panggil saya, ini mantan ketua kampung Penampang ataupun mantan ketua kampung Senakan. Itu yang saya lebih suka, kan lebih akrab. Nah, di dalam saya punya perjalanan hidup sebagai seorang mantan polis, dulu saya sebenarnya bermula sebagai juru teknik di Telekom. Dan sebelum Telekom ataupun waktu di Telekom itu saya kena menjalani kursus di KL. Mungkin kalau siapa yang pernah latihan di Prapol KL itu cuma di sebelahnya saja, itu adalah Telekom Training Center, International Telekom Training Center 2 tahun. Nah, saya sebenarnya saudara-saudara tidak menang sini ya, semua lelaki ya. Hai, kamu mana cari ya di luar sana? Jadi yang orang Kristen juga, orang yang percaya Yesus. Amin. Oke, waktu saya ke KL untuk latihan Telekom itu, saya punya latar belakang adalah saya punya bapak itu seorang pastor, ada sekolah teologi, dan ibu saya pun seorang pastor. Lalu saya ini dikandung sebagai orang Kristen asli. Tetapi walaupun saya lahir sebagai seorang Kristen, tetapi itu hanya kulit. Saya tidak ada pengalaman yang orang bilang intim, yang personal dengan Tuhan Yesus. Nah, saya pergi ke KL, saya bilang ini kali lah, saya bilang ini kali kalau ada kesempatan saya mau merasakan apa yang orang merasakan di dunia ini. Nah, saya pergi di KL untuk tempoh barangkali 7-8 bulan. Saya tidak pernah menginjak gereja. Saya pergi kemana-mana, pergi Cameron Highland, pergi Port Dickson, Pantai Mori untuk enjoy, relax. Dan saya punya minat dulu adalah main bola. Oke, main bola. Siapa yang main bola di sini? Kalau dulu, kalau kamu pernah dengar Hasan Sani itu, kami biasa bertendang-tendang kaki juga. Hasan Sani, Jetson, dan saya dulu main bola untuk polis. Lepas itu saya tukar badminton juga boleh main untuk polis, tapi pada yang terlalu baik lah. Selepas itu saya tukar lagi pergi golf, dan di golf ada bagus sedikit, 3 kali saya mewakili Malaysia. Wow. 1 kali ya. 1 kali ke Amerika, 1 kali main di Vietnam, dan 1 kali di Brunei. Oke, itu cuma cerita lama, cuma tinggal kenangan. Tetapi apa yang saya mau cerita adalah waktu saya ke KL pada mulanya saya ingin merasakan nikmat dunia ini. Lalu kami beberapa orang dari Sabah ini kalau hujung minggu tiada lecture, kami jalan-jalan dan pergi tempat. Sekarang ini tidak sebebas dulu. Kalau dulu kalau pergi tempat wanita anak-anak itu banyak di KL, di Choket Road sana, di yang paling populer dia panggil lorong time. Lorong time kan? Iya. Lorong time. Banyak itu di sana. Jadi kami ini dalam satu kumpulan adalah dalam 10 orang Sabah kan, keluar masuk. Yang lain itu tempat yang lumayan, terus dengan masuk di bilik. Tapi saya puji Tuhan, saya dengan 1 orang kawan, 2 orang ini, walaupun kami nakal-nakal tengok-tengok macam-macam, tapi tidak pernah dalam hati mau juga. Siapa yang tidak mau kan? Barang baik orang bilang kan.
Tetapi kita tidak sampai hati. Saya tidak sampai hati. Saya percaya itu adalah karena doa daripada ibu dan bapak saya. Jadi kamu yang di sini, kalaulah kamu ini masih beriman kepada Yesus, itu bukan karena kamu. Itu adalah karena orang tua kamu atau orang yang mengenal kamu. Nah, lalu saya sebenarnya waktu saya meneliti Matius pasal yang ke-24. Siapa yang tahu Matius 24? Siapa yang mengerti tentang itu? Itu adalah tentang Yesus menceritakan tentang akhir zaman. Nah, bila saya membaca itu dari 1 sampai hujung, saya tahu kalau dunia ini berakhir, saya tidak selamat. Sebab kita punya hati ini, saudara-saudara. Hati kita itu tidak pernah bohong. Kita semua yang di sini pun, kalau saya tanya, saya tidak mau kamu angkat tangan juga. Kalau saya tanya siapa yang pasti masuk surga, ada yang barangkali 50-50. Waktu itu saya pun begitu juga. Kalau Tuhan Yesus datang ataupun dunia ini berakhir, saya tahu saya tidak masuk surga. Sebab saya tidak tahu Yesus. Saya cuma pernah mendengar tentang Yesus yang sebagai satu manusia yang pernah hidup dulu, tetapi bukan Tuhan yang hidup. Dan akhirnya satu kali saya berjumpa dengan satu orang India. Itu sebab orang bilang I am very grateful to the Indian. Sebab orang India ini dia tanya saya, kamu dari mana? Saya dari Sabah. Kamu punya agama apa? Begini-begini. Di mana kamu pergi kebaktian dia? Saya bilang belum jumpa gereja lagi. Padahal saya mau cari gereja. Lalu mari kita pergi ke Peta India dia. Jadi saya pilihlah menghadiri satu gereja yang dipanggil Assembly of God. Di sana saya melihat saudara-saudara. Lalu di sini saya mau supaya kita jangan terlalu agamawi ya. Jangan berpegang kepada saya daripada SID, saya daripada Anglikan, saya daripada RC. Ini saja agama yang menyelamatkan. Tidak ada satu agama pun yang menyelamatkan, hanya Yesus. Amin. Amin. Nah, bila saya pergi di sana, saya melihat mereka yang di sana tuh kebanyakannya Chinese, ada sedikit juga orang India, dan ada 2-3 orang dari Sabah dan Sarawak. Apa yang saya lihat ganjil di sana, mereka tuh angkat tangan, mereka melompat-melompat, ada yang menangis, ada yang berbahasa yang saya tidak paham. Saya tinggal baik-baik, tidak juga Cina, tidak juga cakap India nih. Kalau Cina kan di Cina deh, gitu kan. Kalau India, ya deh, dia pun deh, gitu kan. Nah, tetapi tidak begitu. Jadi saya tanya dengan kawan saya ini, kawan India ini, apa yang orang cakap itu? Lalu dia cakap, ini adalah bila kita mengalami Roh Kudus, bila kita diberi satu pemberian yang dipanggil sebagai berbahasa roh itu. Inilah dia katakan, adakah ini dalam Alkitab? Ada. Lalu saya meneliti, rupanya memang ada. Lalu saudara ini nama dia Chandra. Dia membimbing saya, akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari sana saya mengalami Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita yang adalah anak-anak Tuhan boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa. Tidak ada agama lain. Saya tidak memperkecilkan agama lain, tetapi agama yang lain selain daripada Kristen, tidak ada yang boleh memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Saya tidak panggil kamu sebagai hamba. Kamu ini adalah sahabatku. Lalu Tuhan itu kita boleh panggil sebagai Bapa. Walaupun dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Raja, dia juga kita boleh panggil sebagai kita punya sahabat. Kenapa sahabat? Dia boleh menolong kita dalam apapun situasi kita punya keadaan. Nah inilah yang terjadi saudara-saudara. Lalu saya mengalami Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Dan akhirnya itu yang dapat memegang kehidupan saya, tidak ke kiri dan ke kanan. Memang kadang-kadang adalah belok ke kiri sedikit kan, tetapi Roh Kudus memberi peringatan, tidak lurus kami jalan dia lagi. Dan akhirnya 5-6 tahun sebelum saya pensiun 2015 itu, saya meneliti firman Tuhan dengan begitu dalam sekali, sehingga saya punya usia tempat saya duduk itu kan menjadi bocor. Sebab di sanalah saya duduk, di sanalah saya baring kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 pagi saya meneliti firman Tuhan.
dan mengalami Tuhan dengan real secara personal. Dan saya harap kamu yang di sini, kalau kamu keluar dari tempat ini nanti, kamu tidak boleh menang di dalam kehidupan sebagai orang Kristen tanpa Yesus menjadi pemimpin. Amin. Itu makanya pada petang hari ini saya ingin mau mencabar kamu supaya kamu usahakan untuk mengenal Yesus betul-betul sebagai satu pribadi, sebagaimana yang saya pernah alami dan begitu juga yang lainnya di sini. Saya percaya kamu pernah mengalami. Cuma kita punya tahap pengalaman itu berbeda kita. Nah, seperti yang saya katakan, selama saya hidup di dalam dunia ini, 3 kali saya pernah mengalami accident ataupun bencana yang kalau dikira saya sudah tidak ada di dunia ini. Yang terakhir adalah saya accident, kalau kamu lihat, kalau kamu biasa pergi di Keningau, ada orang datang menandakan, tapi kamu tidak bisa. Jalan ke Manis itu, saya turun daripada bukit Keningau sana, saya turun, hujan kuat. Saya tidak tahu rupanya di tengah jalan itu ada air yang bertakung besar. Lalu saya langgar, terus setiap kereta pergi di kiri, masuk di lemparin, dan tidak punya brake. Cuma akhirnya ada satu halangan di bawah itu yang menghalang, dan itu saya langgar, saya punya tayar kereta terbang. Dan saya pergi langgar itu istri itu kan, boleh pecah, makanya saya apa? Coba kamu tumbuk itu, boleh pecah, susah kan? Tetapi saya kasih heading dengan saya punya kepala, boleh tahan, pecah juga itu. Tetapi akhirnya saudara-saudara, ada beberapa orang yang melihat itu, ini dia bilang kau punya nasib ini cukup baik. Kalau tidak, kalau Timo itu kerusakan keringat, dia bilang kan kau ini sudah tidak ada nih. Tetapi apa yang saya tahu saudara-saudara, bahwa Tuhan itu ada program untuk semua kita di sini. Amen. Dan kita berada di sini bukan satu kebetulan. Amen. Ini saya memberi apa yang saya dapat ini untuk menjadi kamu punya pandangan ini. Sebab untuk kamu fikirkan. Sebab saya percaya apa yang saya katakan ini Roh Kudus akan bantu kamu untuk ingatkan. Pada masa-masa kamu berhadapan dengan situasi yang kritikal, dia akan memberi apa yang bilang peringatan kepada kamu balik. Saya pernah hampir tenggelam di Laut Kudat sana. Kami punya port sudah rusak. Pernah mengalami ombak yang sampai 10 meter tinggi. Tetapi Tuhan itu sampai. Itu sebab saya masih hidup sampai sekarang. Dan saya percaya saya akan hidup sampai Tuhan datang. Amin. Apalagi kamu ini masih muda. Siapa percaya bahwa kita ini hidup pada zaman ataupun saat-saat yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali? Siapa yang percaya? Ada? Ada banyak yang percaya. Itu sebabnya, thank you. Itu sebabnya pada masa ini jangan kita main-main dengan kita punya kehidupan. Hidup ini hanya satu. Sebab di dalam Ibrani 9 ayat 27 dia mengatakan kan, selepas kita punya kematian datang penghakiman. Dan penghakiman itu adalah kau masuk di tempat yang teruk atau pergi bersama dengan Yesus. Siapa yang mau pergi bersama Yesus? Tetap kita mau pergi bersama Yesus kan. Oleh sebab itu kita harus teliti kita punya kehidupan. Nah, itulah lebih kurang apa yang saya alami. Saya sebenarnya datang dari Tenong. Saya orang Tenong. Adakah orang dari Tenong di sini? Oh, selamat berjumpa. Kamu orang apa? Saya orang Lundaya. Ada Lundaya tidak? Daniel. Hah? Daniel. Yang dari Tenong itu apa suku kamu? Urut apa? Agel, Timugon? Tahol. Onsoeke, dan Rahul. Ya. Ya. Saya sudah kawin. Oke, saya sudah kawin. Selalu saya katakan begini. Saya punya istri ada 6 orang anak. Orang pun terkejut nih. Ini istri pernah kawin dulu ada anak baru kawin dengannya? Tidak. Sebab istri saya yang melahirkan anak. Oke. Jadi karena dia yang melahirkan anak itu dia punya anak. Jangan kita yang lelaki ini pada pergi ke
bukan, itu anak saya. Oke, itu anak bini kita. Oke. Nah, lalu seperti yang saya katakan tadi, selepas saya punya persaraan ujung 2015, saya mengambil keputusan untuk menggunakan hidup yang orang bilang era ataupun umur emas ini kan, golden age ini, untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik, sangat baik. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui saya, dan ini membuat saya tidak mungkin akan meninggalkan Yesus. Tidak mungkin akan meninggalkan Yesus. Minggu kemarin saya pergi ke Sipitang, ada orang dari Sipitang sini. Del. Di mana? Hah? SFI. Saya pergi di Damai. Di Damai, Kampung Damai sana. Pergi di Limpas Solong sana. Ya, pergi melayani Tuhan juga. Dan itu satu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Walaupun barangkali kita tidak mendapat pembayaran seperti kerja yang kita lakukan kan kalau kita kerja, tetapi di polisi tidak overtime. Kamu cuma diberi ekstra 14 hari cuti Tuhan. Walaupun tidak ada begitu, tetapi melihat Tuhan bekerja itu sangat memuaskan hati dan membuat kita bergirang. Apa yang menjadi kegirangan kita adalah karena kita pasti apabila Tuhan memanggil ataupun Tuhan mengatakan time's up, usia dunia sudah berakhir, kita pasti pergi bersama-sama dengan Dia. Ini yang sangat baik. Amin. Nah, itu sebab pada malam hari ini satu yang saya mau cabar kepada kamu, bukan saya mau tunjuk-tunjukkan. Siapa di sini yang ada penyakit, ada sakit-sakit? Ada? Angkat tangan sakit, yang kurang sehat. Angkat tangan. Oke, semua sehat-sehat. Oke, sana ada satu orang sakit. Apa sakitnya? Oke. Saya tidak mau Pak Dadan kau pergi tumpang tangan sama dia. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan boleh terjadi. Amin. Oke. Siapa nama dia itu? Willy. Oke. Kita semua setuju. Kita mendukung doa ini. Oke. Sekarang kita semua lihat dia dalam nama Yesus. Oke, kamu tolong ikut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit. Roh penyakit. Pergi. Saya katakan. Kesembuhan. Untuk Willy. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Oke, kita percaya bahwa dia akan disembuhkan. Amin. Cek. Ada kalau itu yang berbentuk darah tinggi itu akan mengambil masalah. Tapi kalau yang sakit biasa-biasa, saya percaya kau akan sembuh. Nah, lalu pada malam hari ini apa yang saya mau kasih fungsikan dengan kita semua adalah 2 Korintus 5 ayat 20. Oke. 2 Korintus 5 ayat 20 ini dia katakan begini. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan maksudnya reconcile. Sebab kita ini pada secara semula jadinya bermusuhan dengan Tuhan. Sebab kita keturunan Adam yang memang berdosa, yang sudah melawan Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ya, mungkin ada juga yang kan. 2 Korintus 5 ayat 22 dia bilang, now then we are ambassadors to Christ. Ambassador artinya duta-duta. Kamu semua ini adalah duta-duta. Apabila kamu keluar ke sana nanti, kamu ini mewakili Kristus. Amin. Kamu menunjukkan ataupun bersikap seperti orang yang percaya, bukan seperti orang duniawi. Maka kamu ke sana sebagai seorang ambassador, sebagai seorang duta itu, kamu adalah garam dan terang dunia. Amin. Kamu belum keluar lagi, tetapi apabila kamu keluar nanti,
cabaran di luar sana begitu berat sekali, kuat sekali. Apalagi kalau kita yang sebagai penguasa undang-undang, ya kan. Memang saya katakan begini, banyak orang yang berminat dengan kamu. Baik itu lelaki kah, baik itu Sumanda kah, memang banyak berminat sebab mereka melihat kamu punya kuasa itu sebagai satu plus factor untuk mereka dekati kamu. Nah, dan kalau kita tidak ada Yesus dalam kita punya kehidupan, kita boleh saja tumbang oleh tawaran-tawaran dunia. Saya cakap yang nakal sedikit lah, tidak apa? Satu masa dulu ada saya selalu sebenarnya membatalkan saman trafik, kan? Kalau nggak trafiknya itu pol 257 dan sebagainya itu saya boleh batalkan. Lalu ada satu Sumandak ini mungkin usia dalam 28 begitu, hampir itu bulan. Dia juga selalu pergi minta membatalkan dia itu. Tetapi saya tidak ada satupun niat yang lain. Dia bilang begini, Tuhan, kau selalu membatalkan saya punya ini saman trafik, saya tidak boleh bayar. Kalau mau pembayaran pun paling saya boleh bayar dengan susu cap gunung. Kamu boleh paham kan? Boleh paham kan? Itu adalah satu daripada tawaran. Kalau mau orang bilang memulakan dari sana, bila. Ada tawaran yang begitu berani sekali. Tetapi saudara-saudara, apabila kita mempunyai kuasa, kita ada orang bilang tendensi mau terberak, mau sombong, ada ego, tinggi hati. Nah, saya ditegur satu kali oleh Tuhan. Ada satu orang pemandu bus, ini Asau lah. Kamu tahu Asau? Itu anti. Ini orang-orang yang sudah anti kan. Dia memang tidak ada sekolah yang tinggi. Dia datang, bos, boleh tolong kasih uang sepiak saman nggak? Kan begitu dia punya cakap lah. Aku bilang orang panggil Tuhan, kau panggil saya bos. Kira-kira begitu. Lalu saya bilang sama dia begini, saya kasih ajar kau bagaimana tulis surat. Kau minta supaya kau punya saman itu dibatalkan. Nanti sudah bikin nanti pada datang saya akan membatalkan itu. Nah, dia bilang oke bos. Lalu dia keluar. Sebelum dia keluar di pintu saya di luar itu, Roh Kudus berbicara kepada saya, kau munafik, you are a hypocrite. Orang lain gara-gara pada kau Tuhan, kau boleh kasih patah aja dalam punya saman. Yang ini yang betul-betul memerlukan kau punya hikmat untuk membuang dia punya saman itu kan 300 punya harga itu. Hanya karena dia panggil kau bos, kau sudah sombong. Kau harus tahu kau di sana bukan karena kau, tetapi karena Tuhan. Lalu betul-betul saya mau menangis, saudara-saudara. Betul saya mau menangis sebab saya ditegur. Lalu saya panggil asal mati. Lalu dia balik. Yang saya kasih tahu kau tadi itu hanya untuk lain kali ya. Sekarang saya kasih batalkan. Lain kali kalau membuat begitu sebenarnya. Lalu dia pergi. Saudara, dia keluar saja. Saya tutup punya pintu pejabat. Saya menangis, saya bertobat kepada Tuhan. Saya minta pengampunan kepada Tuhan atas apa? Atas ketinggian hati saya. Saya ingat saya berada di sana oleh karena saya biasa cakap dengan saya punya budak kan. Kadang-kadang ada satu punya budak tuh, dia punya cakap itu besar sedikit. Kamu ini macam pandai-pandai. Selalu dia cakap begitu. Saya pun cakap kepada dia, kami pandai. Bapak pandai. 2 universiti bapak pergi bilang begitu sama dia. Kau belum sampai universiti. Bapak boleh cakap apa kau? Kau cakap pandai. Memang bapak pandai. Saya bilang apa yang saya ini? Itu saya cakap sama dia lah kan. Cakap sama dia begitu. Itu yang kadang-kadang bila kita mendapat sesuatu itu, jangan ingat itu karena kita. Tuhan memberi itu karena itu adalah price factor, karena kita mengikuti dia.
Amen. Amin, saudara-saudara. Lalu pada malam hari ini kamu keluar dari tempat ini nanti, dimanapun saja kamu ditempatkan, ingat, kamu adalah duta Kristus. Amen. Sebagai duta Kristus itu peranan kamu adalah sebagai terang dan garam. Kalau di luar sana sesama, bukan saya mengatakan yang lain itu bagaimana, tetapi ini hakikat di dalam PDI. Banyak sekali yang bukan menjadi garam. Banyak sekali yang di luar sana bukan dia preserve keadaan, tetapi dia memburukkan keadaan. Kamu inilah yang bakal untuk menjadi garam di luar sana. Di dalam polis, saya tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang masih dan memang taat kepada Kristus. Amen. Di Sabah ini ada beberapa orang, di Sarawak ada beberapa orang, dan di antara kamu ini walaupun kamu bermula sekarang kamu konstable kan? Ya, konstable kan? Walaupun kamu bermula dengan konstable, saya percaya berkat daripada doa mungkin orang tua kamu ataupun kamu sendiri, ada di antara kamu ini yang akan menjadi pegawai kita. Amen. Memang, bahkan semua boleh, asal saja kamu mau, asal saja kamu mau ikut apa yang Tuhan suruh, kamu pasti berhasil. Amen. Kalau kamu melakukan sesuatu itu dengan kau punya aku, ada kemungkinan kita boleh jatuh. Bukan lagi kau jadi ambasador, tetapi kau adalah seorang yang mewakili itu yang berkepala dan bertanggung jawab, kan? Nah itu yang pada malam hari ini saya cuma mau mengatakan itu. Saya tidak mau berkhotbah kepada kita, sebab kalau khotbah itu mengambil masa yang panjang, dan kebetulan malam hari ini saya ada lagi 2 jam yang perlu diselesaikan gereja punya. Saya coba untuk mengambil sebanyak masa untuk melayani Tuhan dengan cara dia, bukan dengan cara saya. Dan kamu ini coba libatkan. Melayani Tuhan itu satu sukacita yang luar biasa. Amen. Melebihi sukacita kamu dinaikkan pangkat. Amen. Saudara-saudara, kenaikan pangkat itu, saya mau cerita begini. Mungkin kalau kita tengok record, nah ini untuk record saja, bukan untuk kebanggaan. Waktu saya dulu daripada inspektor, kalau kau tidak naik ASP, kau pilih ke chief inspector. Selepas chief inspector 5-6 tahun baru pergi interview lagi, baru boleh naik pergi ASP. Ada yang sampai chief inspector 13 tahun. Tapi pada waktu saya, saudara-saudara, waktu itu saya memang rasa Tuhan itu sangat baik. Tepat 6 tahun saya sudah naik ASP. Kalau dikira yang mungkin, kalau saya tidak yang tercepat, mungkin ada lawan dengan taksi Bakri record kenaikan pangkat. Tetapi itu semua bukan karena saya banyak lagi orang yang lebih cepat daripada saya. Tapi karena waktu saya pergi interview, saya katakan kepada Tuhan, saya pergi interview bukan untuk memenuhi syarat, tetapi engkau mau saya ikut interview ini karena engkau mau mempromosikan untuk memuliakan engkau. Amen. Itu saya punya doa kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan begitu baik memberkati secara rohani, secara emosi, dan juga secara fisikal. Sampai sekarang baru beberapa hari lalu saya pergi medical check up, biasa 6 bulan kan, 6 bulan setiap 6 bulan. Lain-lain oke, cuma rupanya saya punya uric acid sudah meningkat, tetapi belum menjadi apa yang orang bilang GDL itu. Kamu tahu GDL kan? Tahu. Hah? Di sini ada kan GDL? Jangan mudah-mudah sudah mengalami itu. Nah, saya ada uric acid tinggi, tetapi saya cuma kontrol. Dia bilang, kau perhatikan makanan yang begini dan kita akan kontrol itu. Nah, lalu pada malam hari ini saya ingat tidak perlulah saya menceritakan yang bagaimana itu tidak perlu. Yang saya mau, kalau Tuhan bilang welcome, itu yang saya mau. Tunggu nantikan daripada mulut juru selamat kita, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita. Dia itu adalah sahabat kita, dan dia itu adalah juru selamat kita. Amen. Satu yang kamu perlu ingat adalah di dalam apapun situasi kamu,
Saya percaya kita punya perjalanan hidup ini bukan orang bilang lurus dan baik dan kudus. Apapun situasi kamu suatu masa nanti, mungkin kamu rasa saya sangat teruk dalam menghadapi masalah, panggil nama Yesus. Amen. Dia pasti akan respon. Walaupun kau itu seperti orang yang seperti kerbau yang di dalam lumpur, ataupun seperti babi yang pergi mandi lumpur itu. Asal saja kau datang kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong, dia pasti akan mendengar. Sebab Tuhan itu dikatakan dia setia dan adil. Dia Amen. cuma menunggu kau memanggil. Amin, saudara-saudara. Amen. Dan saya punya harapan, kalau kita tidak sempat berjumpa lagi di dunia ini nanti, ataupun kalau kita berjumpa dan saya lupa sama kamu sebab kan sudah sini ini kadang-kadang pada lupa. Semahdir bilang Melayu mudah lupa, orang Budaya pun biasa mudah lupa juga nih. Orang dusun pun apalagi 2 kali 5 juga, betul kan tidak? Ya, so barangkali itu saja yang saya mau bagi satu dorongan kepada kita. Sekali lagi saya mau memberi kata terima kasih banyak-banyak kepada kita punya saudara-saudara yang menjadi kamu punya bapak rohani di sini. Jangan lupa untuk menghubungi beliau ini ataupun Stephen dalam apapun kita. Oke, kamu anggap mereka ini sebagai kamu punya bapak-bapak rohani. Kita perlu seorang mentor, sebagai seorang bapak rohani. Sebab tanpa bapak rohani, kita boleh orang bilang kapok-kapok melakukan yang tidak wajar. Oke. Jadi saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Selamat berjaya, selamat maju di dalam Tuhan, selamat menjadi ambasador ataupun duta-duta Kristus yang menjadi pujian dan menjadi teladan bagi dunia ini. Mari kita mau berdoa, boleh?